Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekanku semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, kemudian panjang umur dan ditambahkan rezekinya. Pada pagi kali ini tepatnya tanggal 11 September 2022, hari Minggu ya. Saya dan keluarga berada di Villa Puri Retno 1 di Anyer. Saya dari Serang, dari rumah menuju Anyer, itu jaraknya sekitar 1 jaman kurang lebih ya. Kemudian dari kemarin tanggal 9 September 2022 pukul 15 ya 00, dan dari kemarin sampai dengan saat ini saya bermalam ya di Villa Puri Retno Anyer. Kalau kita berbicara Anyer, ini berbicara terkait adanya pantai, adanya gunung, sungai, dan lain-lain. Kebetulan saat ini saya berada di Pantai Anyer, beachnya ya, berdekatan dengan pinggir pantai, yaitu di Villa Retno 1 ya. Pada pagi kali ini saya akan memberikan sedikit wejangan ya terkait alam Provinsi Banten. Kalau sudah kita berbicara tentang Pantai Anyer, ini pantai yang sangat indah ya, pantai yang sangat nyaman untuk menenangkan diri ya, untuk refreshing ya, untuk berpikir sejenak ya, bahwa pantai di Anyer ini adalah pantai yang indah yang telah Allah ciptakan kepada kita ya, hambanya selaku manusia. Ingat bahwasannya Allah menciptakan alam ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, dengan akal yang Allah ciptakan, kelebihannya kepada kita, maka kita untuk berpikir, siapakah Allah? Di manakah Allah? Di manakah juga ciptaan Allah? Dan untuk siapa Allah ciptakan alam semesta yang makmur ini? Provinsi Banten adalah provinsi yang makmur ya akan kekayaan alamnya. Di sini ada lautan, ada pegunungan, ada perkebunan, persawahan, empang, sungai, dan lain-lainnya. Termasuk isinya ini banyak sekali yang perlu kita manfaatkan ya. Kalau misalkan contoh di lautan, ini lautan ya, di lautan ini bisa kita ambil segala isinya ya. Di sini ada bebatuan, ada pasir, ada karang, ada ikan, bahkan ada tambang-tambang lain di lautan, bisa tambang minyak ya, bisa tambang emas dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita manfaatkan. Oleh sebab itu Allah ciptakan kita untuk berpikir dan untuk memanfaatkan seluruh alam isinya yang telah Allah ciptakan ya. Oke. Kemudian ya, kalau kita melihat Provinsi Banten khususnya di Pantai Anyer, ini juga tidak kalah menariknya, tidak kalah cantiknya dengan pantai yang ada di Bali, yang ada di Lombok ya. Kenapa cantik, yang bagus, indah di Pantai Anyer ini? Kita lihat dari sisi ombaknya ya, ombaknya tidak begitu besar ya. Kemudian juga kita lihat dari pegunungannya. Di sini ada Gunung Krakatau ya. Kemudian di sini juga ada Gunung Garung ya, kesananya ada Gunung Sari, ada Gunung Karang dan sebagainya ya. Jadi Banten ini luar biasa, lautan, di daratan, di lautan, kemudian pegunungan dan sebagainya. Itu kekayaan yang melimpah yang betul-betul kita harus manfaatkan ya. Jangan ayo yang banyak tidur di rumah bangun ya, kita duduk di pinggir pantai untuk merenungkan gimana caranya di sini kita bisa cari uang nih di pantainya ya, atau di pinggir pantainya, misalkan mengelola villa, mendirikan villa atau lain sebagainya ya. Kalau di pantai tadi pagi ya sempat kita lihat para nelayan ya yang mencari ikan untuk
cuan ya, untuk mencari uang ya, untuk pribadinya dan untuk keluarganya. Mereka tadi pagi saya lihat itu, lihat perahu nelayan itu dia berada di tengah-tengah laut untuk mencari ikan, untuk menjadikan uang untuk pribadinya, untuk keluarganya, bahkan untuk masyarakat lingkungannya ya. Karena apa? Karena kita ini ya mencari uang untuk masyarakat atau untuk orang lain, juga kita sebagai selain makhluk individual juga kita makhluk sosial. Jadi selain rezeki kita ada rezeki orang lain di sana. Ya, lihat, semoga para nelayan yang ada di tengah laut ini menjadi aman ya, berlayar di sana, kemudian nyaman ya, kemudian dapat ikan yang banyak. Semoga juga mereka sambil berjalan sambil berpikir untuk membuat alat perlengkapan ikan yang canggih ya, yang tidak capek ya, yang tidak dapatnya sedikit gitu. Gimana caranya mendapat ikan di alam ini yang banyak. Semoga para nelayan kita doakan dapat ikan yang banyak ya. Semoga di sana rezekinya melimpah ya. Terus kemudian kalau kita berbicara tentang pantai, ini banyak yang harus kita manfaatkan ya. Yang harus kita manfaatkan. Salah satunya adalah isinya ya, gitu. Isinya yang ada di pantai ini. Jadi lihat, ketika kita lihat pantai juga lihat ada ombak ya. Ombak ini kenapa mereka berjalan di sini saja gitu, nggak berjalan sampai ke sana ya. Setiap harinya terus berputar ya. Karena ini sudah Allah ciptakan. Jadi semua alam ini. Oleh sebab itu kita jangan khawatir. Kita betul-betul harus menciptakan alam ini sesuai dengan yang Allah ciptakan ya, supaya dapat rezeki yang banyak di alam ini ya. Itu aja mungkin dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita semangat, bravo ya di pagi kali ini. Jangan lupa kita benar-benar berusaha untuk menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita harus manfaatkan semua alam ini untuk kita pikirkan ya. Ya, jadi jangan sampai alam ini kita jual ya. Misalkan kita punya ladang sawah, tanah sawahnya kita jual, kita jadi penggarap. Nah, ini yang kita tidak boleh. Begitu juga kita tadinya punya empang ya. Kemudian empang itu kita jual, kita jadi yang ngelola empang itu gitu kan, yang nanti dapat keuntungannya kecil. Begitu juga kebun kita jual, kita juga penggarapnya gitu kan. Kemudian lautan juga, kemudian punya lautan kekayaan kita malah kita diambil oleh bangsa lain. Maka semuanya kita harus perkuat, baik dari perekonomiannya, bidang hukumnya, pertahanan keamanannya. Nah, selain karena kita kekayaan alam yang melimpah ruah di sini, maka kita juga harus diimbangi dengan pertahanan keamanan yang kuat ya di bidang militer, begitu dengan alusitanya ya. Karena apa? Jangan sampai kita terulang lagi. Dulu pernah kita dijajah oleh bangsa Belanda 350 tahun atau 3,5 abad. Ini jangan sampai terjadi lagi. Oleh sebab itu, dan kekayaan alam yang potensi di Banten khususnya ini benar-benar harus dipelihara. Misalkan contoh, kenapa Indonesia itu surga dunia? Salah satunya adalah ketika kita tanam batang ya, singkong, kemudian tancapkan ke dalam tanah, itu menjadi makanan ya, menjadi singkong. Kemudian kita tanam biji jagung, seret taruh di tanah ya, kita olah, kemudian jadi jagung, kemudian jagung untuk jadikan makanan juga jadikan uang. Begitu juga gabah, biji gabah kita tanam di tanah, dikelola maka menjadi gabah, kemudian diolah menjadi beras, jadilah makanan dan jadilah uang. Nah, ini juga semua ya, bebautuan itu bisa jadi duit, air laut bisa jadi duit, pasir laut bisa jadi duit ya. Semua kekayaan alam di sini bisa jadi uang. Tinggal bagaimana kita mau berusaha, berikhtiar untuk mencari uang. Apabila usaha-usaha kita gagal nih ya, tidak berhasil, itu sudah kita jangan menyerah. Terus kita berusaha dengan akal kita. Karena ketika kita sudah bersungguh-sungguh atau berusaha, insya Allah Allah akan kasih jalannya.
gitu loh. Man jada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh niscaya dia akan dapat. Man sobaro dofiro, barang siapa yang bersabar niscaya dia akan beruntung. Jadi jangan pantang menyerah ya. Orang-orang Indonesia, khususnya orang Banten, ayo bekerja keras. Yang sering tidur di rumah bangun ya. Yang sering malas di rumah, ayo keluar cari rezeki yang banyak. Kalau tidak dicari ya kita tidak akan dapat. Kalau tidak kita berusaha, ikhtiar, juga kita akan dapat. Allah sudah menyiapkan seluruh isinya ini untuk kita. Tinggal kita manfaatkan. Misalkan contoh, ya, itu udah sangat bagus dengan ada inovasi-inovasi manusia. Batu-batuan dan pasir, semen dikombinasikan, jadilah beton. Nah, beton itu untuk jalan kita gitu kan. Kemudian juga biji-biji emas diolah menjadi emas, jadilah perhiasan, dan kemudian jadilah uang. Kemudian juga kelapa ya, pohonnya serta buahnya kelapa itu bisa dibikin berbagai macam jenis kelapa. Ada kelapa bakar, ada kelapa degan, ada kelapa lain sebagainya ya. Kemudian pisang dan lain sebagainya, bisa jadi pisang goreng ya. Termasuk salah satunya di lautan, ikan ini bisa kita masak dengan berbagai cara macam ya. Ada ikan bakar ya, berarti kan dibakar atau dipecah. Kemudian juga ada ikan goreng ya, digoreng, bisa dikasih bumbu pecak atau sambal ya. Kemudian juga ikan bisa kita pepes ya, dengan pepesnya bisa jadi dimasak dengan bumbu kuningnya ya. Bisa juga dibuat sop ya. Nah, ini Allah ciptakan ikan ini, kita tinggal pergunakan untuk jadikan uang. Tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan baik dan benar ya. Begitu juga di pantai ini, di saya villa. Akhirnya villanya dipakai untuk kita menginap di sini, bersantai di sini, berpikir di sini gitu loh. Terus dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, ayo rekan-rekan ya, yang merasa tadinya gagal, bangkit lagi ya. Ayo kita berikhtiar ya. Jadi kegagalan itu bukan berarti tidak berhasil ya. Kegagalan itu menuju keberhasilan. Yang penting man sobaro dofiro, barang siapa yang bersabar niscaya akan terus bersabar ya. Sebagaimana sabarnya para nelayan mencari ikan di tengah laut dengan begitu banyak ombak ya, yang nggak tahu arah ya, yang berombak ambing. Dia menentukan nasibnya sendiri di tengah laut ya, yang juga di situ resikonya adalah nyawa ya. Semoga aja mereka para nelayan selamat ya sampai dengan tujuan dan membawa keberkahan ya dengan ikan-ikan yang melimpah ya. Nah, itu aja mungkin dari saya yang jelas. Kegagalan, ketidakberhasilan bukan berarti tidak berhasil, tapi menuju keberhasilan. Yang penting kita berusaha, kerja keras ya, aja kendor ya. Itu aja dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat, ayo ke sini ke Pantai Anyer. Pantai Anyer ini adalah pantai yang begitu cantik, yang begitu indah yang ada di Banten ya. Mari ayo ke sini semua ya, rekan-rekanku semua, untuk kita menenangkan otak, refreshing, hiburan bersama pribadi, bersama keluarga, dan bersama masyarakat semuanya ya. Ingat, kita itu adalah makhluk sosial, John Politikan. Mari kita berpikir di sini, wejangan ini adalah untuk kita pribadi, untuk keluarga, juga untuk generasi-generasi kita penerus ke depan ya. The future golden generation, menjadikan generasi emas di masa yang akan datang. Hayo aja kedor, jangan malas. Buang kemalasan tersebut yang jauh-jauh ya. Ingat, ketidakberhasilan saat ini belum tentu ketidakberhasilan besok ya. Karena semuanya sudah diatur oleh Allah. Bagaimana manusia bisa berjuang untuk mendapatkan ridho, pahala, dan keberhasilan darinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat pagi, selamat yang mencari cuan. Semoga sukses selalu di pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.